Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena ridhonya lah pada pagi hari ini kita semua masih bisa berkumpul di sini. Shalawat serta salam marilah kita limpah dan curahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya. Semoga kita semua sama-sama mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Kami haturkan terima kasih kepada Ibu Dr. Eka Yunita selaku dosen mata kuliah pengembangan kurikulum. Atas kesempatannya kami bisa mempresentasikan materi yang kedua yang berjudul landasan filosofis, psikologis, iptek, budaya, dan yuridis. Kami beranggotakan 4 orang, saya Agita Violi, kemudian nanti ada Ibu Dian Komala Dewi, ada Ibu Hentika Diah Ayu, dan Ibu Masayu Vivi Deviani. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya, Bu. Ya, di sini kami akan membahas 5 landasan yang sangat penting untuk melandasi pengembangan kurikulum. Jadi kurikulum merupakan sebuah rancangan sekaligus kendaraan pendidikan yang mempunyai peran sangat signifikan dan berkedudukan sentral dalam seluruh kegiatan pendidikan, yaitu menentukan proses pelaksanaan dan hasil pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum dalam dunia pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia, maka penyusunan kurikulum tidak dapat dikerjakan secara sembarangan. Pengembangan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat, yang didasarkan oleh hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam, yang sesuai dengan tantangan zaman. Karena kurikulum ibarat sebuah rumah yang harus mempunyai pondasi agar dapat berdiri tegak, tidak rubuh dan dapat memberikan kenyamanan bagi yang tinggal di dalamnya. Pondasi tersebut ialah landasan-landasan untuk kurikulum sebagai rumahnya, agar bisa memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi peserta didik untuk menuntut ilmu dan menjadikannya produk yang berguna bagi dirinya sendiri, agama, masyarakat, dan negaranya. Bila landasan rumahnya lemah, maka yang ambruk adalah rumahnya. Sedangkan kalau landasan kurikulum yang lemah dalam pendidikan, maka yang ambruk adalah manusianya. Oleh karena itu, penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Dibutuhkan berbagai landasan yang kuat agar mampu dijadikan dasar pijakan dalam melakukan proses penyelenggaraan pendidikan, sehingga dapat memfasilitasi tercapainya sasaran pendidikan dan pembelajaran secara lebih efektif dan efisien. Sebelum mendalami bagaimana mendesain dan mengembangkan suatu kurikulum, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu apa saja yang melandasi terwujudnya suatu kurikulum. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah memahami landasan teoretik kurikulum, maka kali ini kami akan membahas mengenai apa saja yang melandasi kurikulum seperti landasan filosofi, landasan psikologis, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, landasan budaya dan yuridis, kemudian keterkaitan masing-masing landasan kurikulum. Secara filosofis, hakikat kurikulum adalah model yang diacu oleh pendidikan dalam upaya membentuk citra sekolah dengan mewujudkan tujuan pendidikan yang disepakati. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan harus memiliki kurikulumnya masing-masing. Untuk landasan filosofis kurikulum akan dijelaskan oleh Ibu Dian. Terima kasih. Mbak Gita, tolong dikeluarin aja dulu semuanya biar bisa gampang menjelaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, alhamdulillah pada semester pertama kita sudah belajar tentang filsafat. Artinya kita sudah mengerti definisi filsafat itu sendiri. Di sini saya coba menjelaskan lagi tentang istilah filsafat. Istilah filsafat terjemahannya dari bahasa Inggris filosofi yang berarti dari perpaduan dua kata Yunani purba, philen, dan berarti cinta, love, dan sophia, wisdom, yang berarti kebijaksanaan. Jadi secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Ini menurut Mudio Harjo. Nah, apa sih hubungan filsafat
filosofi ini di landasan filosofi pengembangan kurikulum. Nah, untuk mencapai dan mengerti dan berbuat secara bijak, kita harus memiliki pengetahuan yang diperoleh melalui proses berpikir, yaitu berpikir secara menyeluruh dan mendalam. Jadi operasional filsafat mengandung dua pengertian, yaitu sebagai proses berfilsafat, proses berpikir, dan sebagai hasil, yaitu sistemnya. Nah, landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum yaitu didapat dari hasil berpikir, asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitik, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum dalam bentuk program. Jadi ada kurikulum secara tertulisnya, maupun kurikulum ini dapat diaplikasikan secara operasional di sekolah. Kemudian, kenapa sih harus ada landasan filosofis dalam kurikulum? Karena filosofis pendidikan ini merupakan pemecahan masalah-masalah pendidikan yang ada. Misalnya yang pertama, bagaimana seharusnya tujuan pendidikan itu dirumuskan. Mungkin teman-teman semua di sini sudah biasa sekali untuk menyusun kurikulum, jadi harus tahu nih tujuan pendidikannya itu apa, jadi dirumuskan. Kemudian yang kedua, isi atau materi pendidikan yang bagaimana yang seharusnya disajikan kepada siswa. Yang ketiga, metode pendidikan apa yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, bagaimana peranan yang seharusnya dilakukan pendidik dan peserta didiknya. Nah, ini ada beberapa implikasi landasan filsafat tentang konsep pendidikan. Yang pertama itu perumusan tujuan pendidikan, terutama tujuan umum pendidikan. Rumusannya itu harus ideal dan umum. Yang kedua, berimplikasi khususnya terhadap peranan pendidik dan peserta didik. Jadi kita harus tahu, menganalisis dulu nih, bagaimana peserta didiknya. Yang ketiga, berimplikasi terhadap isi dan metode pendidikan. Materinya apa, metodenya apa yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, berimplikasi terutama terhadap perumusan tujuan umum pendidikan. Ini dari setiap konsep-konsepnya. Kalau menurut Reja Mudiarjo, terdapat 3 sistem pemikiran filsafat yang sangat besar pengaruhnya dalam pemikiran pendidikan. Pendidikan di Indonesia pada khususnya. Nah, ini ada 3. Yang pertama idealisme, realisme, dan pragmatisme. Idealisme itu pengertian filsafat secara aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah sebuah ide. Semua bentuk realita adalah manifestasi dalam ide. Jadi dari idenya dulu. Idealisnya seperti apa nih tujuan pendidikan? Nah, kemudian ada realisme. Pengertian filsafat realisme, pandangan bahwa objek-objek indera adalah real dan berada sendiri tanpa disandarkan, tanpa pengetahuan lain atau kesadaran akal. Dan yang terakhir, pragmatisme adalah sebuah aliran filsafat pendidikan yang mengajarkan bahwa yang benar itu adalah segala sesuatu yang terbukti dengan melihat akibat atau manfaat yang hasilnya secara praktis. Kebenaran pragmatis adalah kebenaran yang bermanfaat. Mengetahuinya maka harus diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Untuk landasan psikologis kurikulum akan dilanjutkan oleh Ibu Diah. Baik, bismillah. Selanjutnya masuk ke landasan psikologi dalam kurikulum. Pendidikan dalam setiap yang pertama adalah pendidikan. Dalam setiap proses pendidikan itu ada interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, baik lingkungan yang bersifat fisik maupun yang bersifat sosial. Di dalam diri peserta didik itu akan terjadi perubahan perilaku menuju kedewasaan, baik dewasa dari segi fisik, mental, emosional, moral, intelektual maupun sosial. Nah, kurikulum ini diharapkan dapat menjadi alat untuk mengembangkan kemampuan potensial menjadi kemampuan aktual peserta didik. Jadi dari potensi
yang dimiliki oleh peserta didik menjadi kemampuan yang nyata yang diharapkan peserta didik dapat lakukan. Pengembangan kurikulumnya harus dilandasi oleh asumsi yang berasal dari psikologi, meliputi keterkaitan tentang apa, bagaimana perkembangan peserta didik, serta bagaimana peserta didik belajar. Karena nanti itu pendidikannya itu akan berbeda pada setiap jenjang perkembangan anak. Landasan psikologi kurikulumnya, atas dasar itu terdapat 2 cabang psikologi yang diperhatikan untuk mengembangkan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan itu merupakan cabang dari psikologi yang mempelajari proses perkembangan individu, baik sebelum maupun sesudah kelahiran. Berikut kematangan perilakunya. Ini berdasarkan J.P. Chaplin tahun 1979. Sedangkan Rosvasta dan kawan-kawan tahun 1992 mengemukakan psikologi perkembangan adalah cabang psikologi yang mempelajari perubahan tingkah laku dan kemampuan sepanjang proses perkembangan individu mulai dari masa konsepsi yaitu di rahim sampai dengan mati. Nah, ini adalah tahapan-tahapan perkembangan peserta didik. Dari yang pertama yang dikemukakan oleh Elizabeth Hurlock, itu ada 4 tahap. Yang pertama, tahap pertama fase prenatal, itu sebelum lahir sampai masa 9 bulan. Lalu tahap kedua infansi, itu orok atau bayi. Dan tahap ketiga itu childhood, masa kanak-kanak dari 2 tahun sampai remaja. Dan yang tahap keempat itu adalah adolescent atau dewasa, adolescent atau puberti, yaitu usia 11 sampai 13 tahun, sampai dengan dewasa, usia 21 tahun. Lalu menurut Russell, tahap 1, itu dari usia 0 tahun sampai 2 tahun, usia pengasuhan. Lalu tahap kedua ada usia 2 tahun sampai 12 tahun, itu masa pendidikan jasmani dan latihan panca indera. Lalu tahap ketiga 12 tahun sampai 15 tahun itu periode pendidikan akal, dan tahap keempat 15 sampai 20 tahun itu periode pendidikan watak dan pendidikan agama. Lalu yang terakhir ini ada dari Syamsu Yusuf tahun 2005. Itu dibagi menjadi 4, masa usia prasekolah, masa usia sekolah dasar, masa usia sekolah menengah, lalu perkembangan usia peserta didik dibagi 3. Nah, yang keempat itu adalah perkembangan usia didik dan implementasinya dengan kurikulum itu nanti berhubungan dengan tujuan pembelajarannya, bahan materinya, strategi belajarnya, media yang dipakai, dan evaluasi dari belajarnya. Sekarang kita masuk ke psikologi belajar. Tadi kan psikologi perkembangan, sekarang psikologi belajarnya. Ada 3 teori. Yang pertama itu teori belajar dari teori kognitif, di mana memandang manusia sebagai pelajar yang aktif, yang memprakarsai pengalaman, mencari dan mengolah informasi untuk memecahkan masalah, mengorganisasi apa-apa yang telah mereka ketahui untuk mencapai suatu pemahaman baru. Jadi peserta didik itu mempunyai mempunyai dorongan untuk mencari pengalaman supaya mencapai pemahaman yang baru. Lalu teori psikologi behavioristik, ini guru mengidentifikasi perilaku siswa. Setelah mengidentifikasi perilaku, lalu apa yang diharapkan dari proses belajarnya, lalu mengidentifikasi penguatan yang memadai, bentuk penguatan apa yang paling efektif dalam mata pelajaran tersebut, dalam kegiatan belajarnya, lalu penghargaannya, dan kegiatan-kegiatan yang dipilih oleh siswa, dan menghindarkan perilaku yang tidak diharapkan dengan memperlemah perilaku yang tidak dikehendaki tersebut. Kalau teori behavioristik ini lebih cenderung kepada teori stimulus respon. Jadi siswa itu dianggap pasif. Jadi mereka bereaksi atas stimulus yang diberikan oleh gurunya atau lingkungannya.
Lalu ada teori psikologi humanistik. Teori ini berpandangan bahwa perilaku manusia itu ditentukan oleh dirinya sendiri. Jadi ini kebalikannya dari yang behavioristik atau stimulus respon. Kalau yang di humanistik ini karena dia punya dorongan untuk belajar, jadi dia akan mencapai perkembangannya sendiri. Nah, ini disebut juga dengan teori self theory. Manusia mencapai puncak perkembangannya adalah yang mampu mengaktualisasikan dirinya, mampu mengembangkan potensinya, dan merasa dirinya utuh. Bermakna berfungsi atau full functioning person. Itu bedanya. Baik, teori itu tiga teori belajar yang dipakai di sini. Selanjutnya, silakan Mbak Gita ya. Oke. Landasan yang ketiga yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan merupakan upaya menyiapkan peserta didik menghadapi lingkungan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Nah, ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis, yang dihasilkan melalui riset dan penelitian. Sedangkan teknologi merupakan aplikasi dari ilmu pengetahuan ilmiah dan ilmu-ilmu lainnya untuk memecahkan masalah praktis. Ilmu dan teknologi tidak bisa dipisahkan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sejalan dengan laju perkembangan masyarakat. Pengaruh dari perkembangan ilmu dan teknologi sangat luas, meliputi segala bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, keamanan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, perkembangan teknologi industri memiliki hubungan timbal balik dengan pendidikan. Teknologi industri memproduksi berbagai macam alat dan bahan yang secara langsung maupun tidak langsung yang dibutuhkan dalam pendidikan. Kegiatan pendidikan membutuhkan dukungan dari penggunaan alat-alat hasil industri seperti televisi, radio, komputer, video, handphone, dan lain sebagainya. Itu pun kita butuhkan dalam proses pembelajaran. Nah, perkembangan iptek secara langsung akan menjadi isi atau materi pendidikan dan secara tidak langsung memberikan tugas kepada dunia pendidikan untuk membekali peserta didik agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan iptek. Selain itu, perkembangan iptek juga dimanfaatkan untuk memecahkan masalah pendidikan. Dari iptek hanya itu saja. Jadi nanti harapannya dengan adanya landasan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, guru dan peserta didik bersama-sama dapat menggunakan dan dapat mengembangkan iptek dengan baik seperti itu untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Selanjutnya landasan sosial dan budaya. Landasan sosial budaya dalam pengembangan kurikulum adalah asumsi yang berasal dari sosial budaya yang menjadi titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Kenapa sih pengembangan kurikulum harus mengacu pada landasan sosial budaya? Karena anak-anak berasal dari masyarakat yang mendapatkan pendidikan baik informal, formal, maupun non-formal dalam lingkungannya. Kemudian diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itulah kehidupan masyarakat dan budaya dengan segala karakteristiknya harus menjadi landasan dan titik tolak dalam melaksanakan pendidikan. Di sini individu pertama lahir tidak berbudaya, baik dalam hal kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Semua dapat diperoleh oleh individu melalui interaksi dengan lingkungannya, keluarganya, masyarakat sekitar, dan tentu saja sekolah atau lembaga pendidikan. Kemudian, kurikulum dalam setiap masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi dari cara orang berpikir, merasakan, bercita-cita, atau dari kebiasaan-kebiasaan yang ada. Karena itu, dalam mengembangkan suatu kurikulum, perlu memahami kebudayaan. Nah, kebudayaan sendiri merupakan pola kelakuan yang secara umum terdapat dalam suatu masyarakat, meliputi ide, cita-cita, pengetahuan, kepercayaan, dan lain sebagainya. Dari seluruh nilai yang disepakati oleh masyarakat tersebut, yang kita sebut dengan kebudayaan, itu nantinya akan membentuk ide, nilai, konsep, gagasan, norma, peraturan, dan lain sebagainya. Sehingga pengembangan kurikulum sekolah pun
harus mengakomodasi unsur yang menjadi dasar dalam menetapkan materi kurikulum. Jadi dalam membuat kurikulum pun kita harus mempertimbangkan aspek sosial dan budaya. Contoh yang sudah nyata, yang sudah diterapkan yaitu muatan lokal. Jadi kita tidak bisa menghilangkan muatan lokal dalam menyusun kurikulum dan mata pelajaran untuk anak-anak. Muatan lokal sendiri merupakan program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan kebutuhan daerah. Jadi setiap daerah tentunya memiliki muatan lokal yang berbeda-beda. Gagasan pemerintah untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal diwujudkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan tahun 87 tentang penerapan muatan lokal sekolah dasar. Tambahkan lagi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar tahun 87 juga ya. Dalam hal ini harus diingat bahwa adanya muatan lokal dalam kurikulum bukan bertujuan agar anak terjerat dalam lingkungannya, tetapi memang untuk melestarikan, untuk mengembangkan kebudayaan setiap khas daerah, dan mengubah nilai dan sikap masyarakat terhadap lingkungan ke arah yang lebih positif. Selanjutnya, landasan yuridis pengembangan kurikulum akan disampaikan oleh Ibu Masayu Vivi. Baik, terima kasih Bu Agita. Saya coba akan melanjutkan pembahasan tentang landasan yuridis pengembangan kurikulum. Mengapa kita perlu membuat landasan yuridis agar kurikulum yang kita buat tersebut memiliki kekuatan hukum untuk diterapkan. Yang menjadi dasar landasan hukum tempat berpijaknya perkembangan kurikulum antara lain yang pertama Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ayat 1 yang mengatakan pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Yang ketiga, pemerintah mengusahakan sistem pendidikan nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 mengenai strategi pendidikan nasional, pasal 2 mengenai dasar pendidikan nasional, pasal 3 mengenai fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, pasal 4 mengenai prinsip penyelenggaraan pendidikan. Pasal 5-11 mengenai hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Selanjutnya, pasal 32 mengenai pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Dan pasal 34 mengenai wajib belajar. Selain itu, juga dibutuhkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan yang telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 16 tersebut tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Saya melanjutkan kembali terakhir untuk keterkaitan masing-masing landasan kurikulum. Hubungan landasan fisiologis dengan kurikulum. Sumber nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan itu ada 3. Logika, estetika, dan etika. Logika adalah aspek pengetahuan dan penalaran. Estetika berkaitan dengan aspek emosi atau perasaan. Dan etika berkaitan dengan aspek nilai. Ketiganya merupakan landasan untuk membuat tujuan kurikulum sesuai dengan perkembangan peserta didik. Lalu keterkaitan landasan psikologis dengan landasan kurikulum adalah pemahaman tentang teori belajar berdasarkan pendekatan psikologis adalah upaya mengenali kondisi objektif individu anak atau peserta didik yang sedang mengalami proses belajar dalam rangka pertumbuhan dan perkembangannya menuju kedewasaan. Nah, pemahaman yang luas dan komprehensif ini tentang berbagai teori belajar akan memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi perkembangan kurikulum, baik di tingkat makro maupun di tingkat mikro. Nah, untuk merumuskan
model kurikulum yang paling tepat yang bisa diharapkan. Lalu selanjutnya keterkaitan antara landasan iptek dengan landasan kurikulum adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan produk dari kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia akan semakin luas, semakin meningkat, sehingga tuntutan hidupnya pun juga semakin tinggi. Kurikulum ini sebagai program pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat ini, terutama yang berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Landasan sosial dan budayanya, teori, prinsip, hukum yang terdapat dalam semua ilmu pengetahuan itu yang ada dalam kurikulum, penerapannya harus sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Ini mungkin pengaplikasian yang sudah dijalankan adalah dengan adanya kurikulum muatan lokal, sehingga nanti hasil belajarnya siswa itu lebih bermakna, lebih bermanfaat bagi masyarakat di tempat dia tinggal. Nah, lalu yang terakhir adalah landasan yuridisnya, itu landasan hukum atau landasan undang-undang yang dijadikan tempat berpijak atau dasar dari pengembangan kurikulum tersebut. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang landasan hukum, maka kita berbicara tentang undang-undang yang dijadikan acuan pokok untuk pengembangan kurikulum tersebut. Jadi, sebagai dasar hukumnya, seperti apa kurikulum yang harus dikembangkan. Dan penutupnya, terakhir adalah kesimpulannya, salah satu ciri masyarakat adalah selalu berkembang. Perkembangan masyarakat itu dipengaruhi oleh falsafah hidupnya, nilai-nilainya, ilmu pengetahuan dan teknologinya, dan kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat menuntut tersedianya proses pendidikan yang relevan. Untuk terciptanya proses pendidikan yang sesuai dan relevan dengan perkembangan masyarakat, diperlukan kurikulum yang landasan perkembangannya memperhatikan faktor-faktor perkembangan masyarakat tersebut. Demikian presentasi dari kelompok 2 tentang landasan filsafat, psikologi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta yuridis dalam hubungannya dengan pengembangan kurikulum. Terima kasih. Barakallahu fikum. Dibuka pertanyaan, Bu Vivi. Ya, kepada Bapak Ibu yang mau bertanya. Dulu mungkin menambahkan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin bertanya sebentar, sedikit aja. Saya Ahmad Wahyudin dari kelas B. Jelas nggak suara saya? Jelas, baik. Jelas. Iya. Ini luar biasa tentang landasan-landasan kurikulum. Seperti sebuah bangunan, memang harus kuat bawahnya. Ibarat bangunan tuh semennya, pasirnya kudu ngepas gitu kan, sesuai dengan aturan main bangunan. Tapi terkadang atasnya itu ada rapuhnya gitu kan. Nah, landasannya sudah kuat, sementara atas bangunannya ini komponennya, pelaksananya terkadang suka tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada kelemahan-kelemahan dari semua landasan, maaf sedang di jalannya, apakah ada kelemahan-kelemahan dari semua landasan-landasan kurikulum yang sudah dijelaskan tadi? Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kelemahan dalam pelaksanaan kurikulum tersebut? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum.
Ya, silakan dijawab. Atau mau nunggu pertanyaan berikutnya? Iya. Silakan 3 pertanyaan dulu, ayo. Pertanyaan kedua, silakan. Ya, Mi. Siapa ada yang jawab? Ya, silakan. Silakan. Lanjut. Belum ada pertanyaan lagi? Kalau belum ada pertanyaan, silakan. Ya, grup dijawab. Silakan, siapa yang mau jawab dari kelompok? Baik Bu, izin menjawab. Ya, silakan. Tadi pertanyaannya, terima kasih Bapak Bapak Ahmad Yudin. Bapak Ahmad Yudin menjawab pertanyaannya. Tadi benar sekali bahwa landasan-landasan itu adalah memang fondasinya dalam sebuah rumahnya itu memang kurikulum gitu kan. Kemudian apakah ada kelemahan-kelemahan dalam landasan masing-masing? Sebagai contoh, misalnya kalau landasan filosofinya sendiri kan Sekarang pukul 9:03. landasan filosofinya sendiri adalah landasan berpikir secara radikal. Artinya ketika tidak ada pembatasan mengenai pemikiran-pemikiran bagaimana nih nanti mau tujuan pendidikannya mau seperti apa gitu, terlalu luas, terlalu jauh, bahkan tidak maksudnya antara kondisi ideal dan kondisi realnya tidak sesuai, artinya akan menjadi sebuah gap. Nah, itulah mungkin kelemahannya adalah pembatasan-pembatasan dalam pemikiran-pemikiran yang terlalu radikal dalam tujuan pendidikan itu sendiri. Itu untuk di landasan filosofinya. Mungkin kalau dari teman-teman yang lain mau nambahin dari landasan-landasan yang lainnya. Silakan ditambahkan. Kalau untuk saya mencoba menjawab dari landasan psikologisnya, kalau tadi yang dipaparkan itu kan teori-teori perkembangan dan teori belajar yang kita adopsi dari pemikiran Barat. Tadi dari pembagian jenjang belajar itu yang menurut Rousseau, ada tahap keempat itu adalah periode pendidikan watak dan pendidikan agama. Jadi kalau menurut pemikiran dari psikolog dunia Barat itu tahap pendidikan watak dan pendidikan agama itu baru dimulai di tahap keempat usia 15 sampai 20 tahun. Nah, ini kalau menurut pendapat saya itu kurang tepat karena sebenarnya pendidikan watak, pendidikan agama, akidah, akhlak itu harus ditanamkan itu justru dari kecil. Pembiasaan-pembiasaan itu harus dimulai dari kecil. Bahkan usia prasekolah itu sudah dimulai. Jadi sebelum anak-anak masuk sekolah dasar itu kan sekarang ada namanya pendidikan usia dini. Nah, di situ tuh sudah bisa dimasukkan justru nilai-nilai akhlaknya, nilai-nilai agamanya, itu nilai-nilai adab dan sosialnya itu sudah harus ditanamkan dari awal kalau menurut saya. Jadi teori belajar dan perkembangan yang digunakan di dunia Barat itu tidak sepenuhnya bisa diadopsi dengan sempurna jika dimasukkan ke dalam kurikulum di Indonesia. Nah, itu kelemahannya. Nah, itu mungkin yang harus dicari bagaimana jadinya. Kalau yang tidak cocok itu bisa dibuang, bisa bisa tidak digunakan, kemudian kita pakailah yang sesuai, yang menurut kita itu lebih tepat, lebih bermanfaat dan bisa mengatasi masalah-masalah yang muncul. Itu kalau dari sisi psikologisnya. Kalau sisi sosial budayanya juga sama, karena kalau kurikulum itu kan melihat
permasalahan yang ada di masyarakat. Itu kenapa tidak bisa juga 100% kita pakai ilmu-ilmu sosial dari negara lain. Semua harus dikembalikan lagi kepada kepada kebutuhan masyarakat Indonesia pada umumnya. Itu kelemahan. Jadi kalau kelemahannya sebenarnya kepada teori-teori yang dipakai itu, kita mengadopsi teori barat, tapi ada hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya ketimuran di Indonesia. Mungkin itu yang dari psikologi dan sosial budayanya. Yang ipteknya Gita bisa memberi tanggapan Mbak Gita. Untuk ipteknya, mungkin kalau misalkan untuk yang di kota-kota besar, kita semua sudah bisa menerapkan. Tapi untuk yang di daerah-daerah, mungkin akan kesulitan untuk menerapkan atau memasukkan landasan iptek pada kurikulumnya. Kemudian satu yang disayangkan pada jenjang sekolah menengah SMP saat ini sudah tidak ada mata pelajaran komputer ya kalau nggak salah. Sementara kita butuh kita sedang ada di perkembangan teknologi digital, anak-anak butuh untuk bisa menggunakan komputer gitu, tapi yang disayangkan ternyata balik lagi ke kebijakan masing-masing sekolah, apakah masih mau menggunakan mata pelajaran Bu? TIK atau tidak, seperti itu. Kemudian itu sih paling kelemahannya di daerah, agak kesulitan untuk baik dari pendidiknya maupun peserta didiknya mungkin akan agak keteter untuk menyamaratakan hasil belajar pada landasan iptek ini. Kemudian kalau untuk landasan yuridis, seperti yang kita tahu bahwa ganti presiden, ganti kurikulum gitu ya. Jadi, tapi dengan standar nasional yang masih sama, dengan tujuan dan sistem pendidikan nasional yang masih sama, harusnya sih kita masih bisa sama-sama mengembangkan kurikulum minimal di lembaga masing-masing dahulu. Seperti itu. Bu Vivi mau menambahkan? Oke, izin bertanya kali ya Bu ya. Jadi ketika ada modifikasi pengurangan atau penambahan kurikulum dalam pembahasannya, maka peraturan-peraturan pemerintah juga diperbarui. Seperti yang Bu Gita bilang, kadang ganti presiden, ganti menteri ya. Jadi ganti juga diperbarui juga peraturan pemerintahnya, tapi tetap mengacu pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 itu. Baik, Pak Ahmad Wahyudin, kira-kira apakah sudah cukup jelas atau ada yang mau ditambahkan dari teman-teman yang lain? Jadi Pak Rido izin bertanya. Iya bertanya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Dokter bertanya kepada teman-teman rekan kelompok 2. Selama tadi penjelasan beberapa landasan dijelaskan oleh teman-teman ya. Saya belum menemukan di situ ada landasan spiritual. Apakah masuk ke posisi mana gitu kan? Karena memang kita adalah sebuah negara Pancasila di mana sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Di situ kan jelas ya kita perlu mengambil dari Undang-Undang Dasar dari Pancasila tersebut. Nah, yang kedua, posisi landasan spiritual itu ada di posisi mana? Saya bertanya kepada teman-teman kelompok 1. Apakah di sosial budaya, apakah dia tidak tersendiri landasan spiritual gitu. Kedua, teman-teman materi rujukannya dari mana nih gitu kan. Mungkin kebanyakan dari barat kalau saya lihat ya gitu. Tidak ada ngambil dari misalkan perkembangan peserta didik itu dari Imam Ghazali kah, dari apakah gitu.
Karena memang kan saya sendiri sedang belajar karena UIA itu adalah perpaduan agama dan ilmu ya gitu. Setidaknya perlu ada nuansa-nuansa Islam di materi-materi yang kita berikan kepada teman-teman gitu. Nah, makanya dari tadi saya lihat spiritual itu tidak ada di posisi mana gitu. Teman-teman boleh menjawab itu gitu. Kedua, semua, tadi yang saya tanya rujukan teman-teman ngambil rujukan ini dari mana? Apakah hanya dari murni barat, tidak ada yang dari apa namanya itu ilmu-ilmu dari penemuan Islam kan sebenarnya banyak gitu. Apakah landasan itu sudah baku? Landasan yang teman-teman sudah buat ini baku semua nggak? Jadi nggak boleh ada tambahan landasan gitu. Landasan itu cuma ada ini Pak Ridho gitu, hanya ada 5 gitu kan. Tidak ada landasan spiritual. Nah, apakah landasan ini menjadi landasan baku gitu? Artinya sama kita nggak boleh menambahkan landasan lagi. Nah, artinya kan berarti kalau menjadi landasan baku, kita nggak boleh menambahkan landasan spiritual gitu. Kalau memang nggak boleh menambahkan landasan spiritual, artinya di mana posisi landasan spiritual itu? Nah, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab untuk yang pertama dan ketiga. Jadi di sini kebetulan kami mendapatkan topik bahasannya tidak ada landasan spiritualnya Pak Ridho. Jadi mungkin memang kami agak miss di situ. Jadi memang yang sesuai dengan materi kedua itu landasan filosofi, psikologi, iptek, budaya, dan yuridis. Kemudian Burhan memberi tambahan untuk menterkaitkannya kepada masing-masing kurikulum, kepada masing-masing landasan seperti itu. Dan untuk landasan spiritual sendiri sebelumnya sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya pada landasan teoritik. Itu tempatnya ada di paling pertama. Jadi tetap landasan spiritual atau azas agama itu paling pertama seperti itu. Kalau misalkan Pak Ridho bisa lihat di materi sebelumnya, itu sudah cukup jelas dijelaskan oleh kelompok Bapak Ahmad Wahyudin seperti itu. Nah, untuk rujukannya sendiri mungkin akan disambung oleh Budian ya, Budian. Ya, Rujukannya diambil dari buku. Iya, sekedar menambahkan ya Mbak Gita ya, mungkin memang dari kelompok awal sudah dijelaskan secara detail mengenai spiritualnya. Cuman memang tadi ada sedikit pembahasan juga sebenarnya di landasan filosofi. Kan ada tiga sistem pemikiran pendidikan, idealisme, realisme, pragmatisme. Nah, sebenarnya untuk spiritualnya itu sendiri ada di idealisme. Jadi pembentukan karakter, bakat, kebajikan, kemudian juga salah satunya spiritual itu ada di idealisme. Jadi di sistem pemikiran pendidikan secara idealisme. Cuman memang tidak mendetail seperti di kelompok 1. Kemudian untuk salah satu rujukan kami memang pakai buku pengembangan kurikulum teori dan praktik, kemudian buku pengantar pendidikan filsafat. Kalau untuk landasan filosofisnya sedikit juga pakai Bapak Yusuf Hadi Miarso mengenai menyemai benih teknologi pendidikan. Jadi kan memang ini buku beliau salah satunya memang ibaratnya kitabnya TP, semuanya beliau Bapak TP se-Indonesia gitu. Jadi memang banyak di sini juga pembahasan-pembahasan mengenai pendidikan khususnya, cuman tidak spesifik kepada kurikulum gitu sih. Mungkin Mbak Dia ada tambahan lain untuk referensi lainnya? Ya, benar, saya benar ini ya merasa benar ada kayak kecolongan, memang benar tanggapan dari Pak Ridho. Jadi setelah dibaca memang untuk yang landasan psikologis untuk perkembangan dan belajar itu kita mengacunya kalau dari buku-buku referensi kita memang pemikirannya dari pemikiran Barat. Jadi memang karena memang bukunya sendiri juga tidak mengkhususkan pada pendidikan atau pengembangan kurikulum Islami. Gitu. Jadi karena kita tidak
mengerti memakai buku itu, makanya jadi akhirnya perkembangan psikologi belajar yang sesuai dengan Islam itu nggak ada di presentasi kita. Mungkin nanti insya Allah bisa ditambahkan ya teman-teman ya, karena memang sih kalau dilihat dari teori-teorinya saya sendiri sih juga merasa kurang pas ya, gitu. Karena yang tadi disebutkan di awal, tadi waktu menjawab pertanyaan yang pertama itu, kelemahan dari landasan sudah dijabarkan bahwa pembagian perkembangan berdasarkan pemikiran barat saja itu tidak relevan, kurang pas, bukan tidak relevan, kurang pas jika diterapkan dalam pendidikan di Indonesia. Jadi mungkin nanti bisa menjadi tambahan bagi kelompok kami untuk memasukkan landasan kurikulum perkembangan pendidikan secara Islam. Terima kasih Pak Ridho. Ya, terima kasih teman-teman. Silakan yang lainnya. Ada yang lain? Ya, Silakan Bu. yang lain. Ya, silakan. Saya mohon izin. Ya. Ini Bu, Indonesia itu kan bukan negara sekuler, Bu. Ya. Artinya tidak memisahkan agama berdiri sendiri, kemudian negara juga berdiri sendiri. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Tentu semua sisinya tidak terlepas daripada agama, termasuk juga di sini adalah tentang perkembangan kurikulum atau kurikulum di Indonesia itu sendiri. Itu tidak akan terlepas dari acuan Pancasila. Sebab yang mau dibangun, yang mau dikembangkan adalah kurikulum untuk Indonesia. Jelas kalau negara barat mungkin, apalagi yang udah jelas-jelas sekuler ya, itu akan memisahkan secara jelas. Tetapi di Indonesia tidak mungkin itu akan dipisahkan. Misalkan kita lihat di dalam kurikulum 13, itu KI1, KI2, itu udah jelas ada muatan agamanya di situ. Dan itu yang pertama. Jadi sekali lagi Pak Ridho, walaupun itu nggak tahu apakah dimasukkan ke landasan sosial, budaya, atau di mana, yang jelas setiap kurikulum di Indonesia tidak akan terpisahkan dari agama. Itu tidak mungkin. Hal yang real yang barusan saja kita lihat ya, bahkan mungkin kita aplikasikan. Keluarnya KMA 183 atau 184 dengan buku-buku yang buku-buku khusus ya untuk muatan agama, kayak SKI, kayak Quran hadis, akidah dan lain sebagainya. Itu udah mengacu bahwa memang perkembangan kurikulum di Indonesia berdasarkan melihat situasi sosial, budaya, dan agama. Dengan kondisi Indonesia yang kemarin Pak Ilyas bilang mungkin agak ke kanan-kananan gitu, asyadid atau apa itu. Oleh karena itu pemerintah butuh untuk membentengi Indonesia supaya tetap berada dalam wasatiyah. Sehingga ada KMA itu tidak menjurus ke khilafah, ya kan? Di akidah itu nggak ada lagi namanya khalifah atau apa SKI itu ya, kalau nggak salah itu. Itu bab-bab tentang khalifah itu kayaknya udah nggak ada gitu. Yeah. Kemudian juga Al-Quran hadis juga begitu. Jadi saya kira erat sekali perkembangan kurikulum di Indonesia itu sangat amat mengacu pada landasan Pancasila itu yang nuansanya memang tidak bisa dipisahkan dari agama atau sila yang pertama taruhlah begitu. Jadi mohon maaf kalau memang landasan-landasan yang diberikan itu dari pengambilan dari Barat, tetapi ketika sudah berada di Indonesia pasti tidak bisa terlepas dari acuan Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional. Saya rasa itu Pak Ridho. Oke. Mohon maaf Bu, terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih.
Ada lagi yang mau menambahkan lagi? Ya. Yang berikutnya jam kuliah jam berapa ya? Jam 10, Bu. Oh, jam 10. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Silakan. Dicatat ya, tolong semuanya nih kelompok, semua masukan-masukan tadi tolong dicatat. Selain nanti saya juga akan share masukan dari saya. Baik, Bu. Ya, ada lagi yang mau menambahkan, bertanya? Kalau tidak ada, saya yang akan berikan masukan. Silakan kalau masih ada yang mau tambahkan atau bertanya. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya berikan masukan ya. Masih ada nggak? Silakan ini, 40 orang. Yang hadir 40 orang ya. 47 orang. 40 orang, silakan. 47 orang ini. 48 lagi. Silakan. Masih ada yang mau nambahkan? Ya, silakan. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kelompok, jadi saya di sini hanya ingin bertanya di persoalan landasan yuridis, karena saya juga pasca kuliah belum pernah terjun ke dunia pembelajaran dalam hal ini sebagai pengajar. Jadi saya agak sedikit bingung soal landasan yuridis ini pada Permen 19 kemudian dirubah ya sama peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013. Nah, itu apa sih yang menyebabkan sampai kemudian Permen 19 itu dirubah menjadi PP 32 tahun 2013? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Silakan dijawab. Mungkin yang bertanya bisa memberikan membantu penjelasan apa yang ditanyakan yuridis landasan yuridis tadi yang ditanyakan tentang apa? Mungkin teman-teman dari kelompok 2 kurang menyimak. Permen berapa? Maaf. Permen 19 tahun 2005 ya, di materi kelompok tadi. Kemudian dirubah ke peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013. Itu apa sih yang kemudian menyebabkan sehingga permen tadi dirubah gitu? Aduh, apa ya? Peraturan tentang apa tuh Pak? Pak yang tanya siapa? Siapa namanya? Yang tanya tadi? Pak Zen Lelang. Ya? Pak Zen. Bentar, Nomor saya lihat itu tentang apa? Nomor yang sebelumnya tentang apa? Standar nasional Standar. ada di materinya. Ada ya. nasional pendidikan dan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 jadi peraturan pemerintah nomor tentang standar nasional itu perubahannya dari 2005 ke 2013. Apa saja yang diubah dan kenapa diubah gitu ya Bang? Iya, iya. Izin menjawab Mbak Gita
Mbak Dia. Silakan. Yang saya tahu alasan utama penetapan PP 32 itu tahun 2013 tentang perubahan atas PP 19 tahun 2005 itu kan tentang standar nasional pendidikan. Nah, ini dimaksudkan pemerintah agar dapat menyelaraskan standar nasional pendidikan dengan dinamika perkembangannya dari masyarakatnya, lokalnya, nasionalnya, dan globalnya guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Jadi ya itu perubahan tahun pendidikan tadi salah satu tujuan kurikulum itu kan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, perubahan global. Pasti akan ada perbedaan antara di tahun 2005 ke 2013. Itu sih, mungkin ada jawaban yang lain. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Kalau ada yang mau menambahkan? Mungkin ada perubahan juga. Ini kan pendidikan ya. Permen 19 tahun 2005 dengan 32 tahun 2013 itu rentang waktunya cukup jauh. Ini ada perubahan dalam pelaksanaan akreditasi tentunya. Yang tadinya butir-butir yang dibutuhkan lebih banyak, kemudian dalam bentuk kopi di butir yang lebih esensial, lebih dibutuhkan oleh dan lebih semakin keras seperti yang sebelumnya. Sekarang hanya beberapa puluh jenjang pendidikan. Ada perbedaan juga terhadap putus nih Bu Gita, suaranya putus. Ya. Udah jelas nggak Pak? Yang tanya tadi Pak siapa ya? Pak Zen, silakan. Pak Zen, sih saya dengarnya Mbak Gita putus-putus. Iya, Jelas sama. nggak? Sama. Oh, sama. Saya ulang ya. Jelas Mbak Gita. Jadi ada sedikit perbedaan. Standar nasional pendidikan juga mengatur akreditasi gitu ya. Kalau misalkan beberapa tahun ke belakang kita ketahui bahwa akreditasi membutuhkan beberapa butir, bahkan ratusan butir yang harus dilengkapi oleh lembaga. Semakin ke sini disesuaikan dengan kebutuhan zaman juga, itu butir-butirnya semakin esensial. Sebelumnya pernah ngerasain perubahan tahun 2018 nyiapin berapa ya 60 80 butir gitu untuk PK, ternyata pas pelaksanaan akreditasinya hanya 40 butir. Jadi lebih esensial, lebih penting dan lebih ringkas seperti itu. Jadi ada pemadatan juga dalam akreditasi. Karena standar diatur dalam itu ya lebih diperbarui, lebih sesuai kebutuhan zaman seperti itu, Bang Zen. Sudah jelas Pak Zen? Sudah Bu, tapi muncul lagi bisa nggak pertanyaan satu? Apa Pak? Jadi kan dari penjelasan soal landasan yuridis tadi, artinya itu dari kebijakan menteri ya. Kemudian kan kita sering bertanya-tanya kok setiap ganti menteri ganti juga kurikulumnya. Pertanyaannya kira-kira dari 2006 kurikulum 2006 ke 2013 ya kalau tidak salah. Itu yang menyebabkan pergantian kurikulum menterinya atau memang kondisi masyarakat dan lain sebagainya kayak tadi penjelasan kelompok. Karena kita yang awam-awam ini kan sering bertanya, kok setiap ganti menteri atau ganti presiden ganti juga kurikulumnya. Padahal kan sebenarnya di persoalan kita di kondisi masyarakat, kemudian perkembangan iptek, biar kita lebih anak-anak TP ini lebih paham bahwa sebenarnya bukan pada menterinya atau presidennya, tapi memang kondisi perkembangan zamannya seperti itu.
perkembangan zaman. Silakan. Iya. Ada Baik, kelompok. saya coba jawab, Pak Zen. Ya. Mungkin selain dari perkembangan zaman, tiap-tiap menteri juga memiliki pandangan berbeda. Jadi mungkin menteri satu lebih menitik beratkan ke teori, atau yang menteri yang sekarang lebih menitik beratkan kepada prakteknya, gitu. Ini yang jawab Jadi, siapa nih? Nggak kelihatan nih. Mas Ayu. Ayu, Bu. Oh, Mas Ayu. Ya. Ya, jadi gitu Pak. Jadi selain perkembangan sama zaman ya kan, yang tadinya contohnya aja kayak kelas offline sekarang online, pemikiran tiap-tiap Bapak Menteri mungkin berbeda-beda fokusnya gitu. Gimana Gimana, Pak Pak Zen? Bagaimana? Sudah, Bu, sudah. Jelas? Sudah jelas? Ya. Ada motor politik. Iya, ada lagi? Ada lagi? Ini sebenarnya perubahan kurikulum udah dijelasin juga minggu lalu ya, agak seru tuh perbincangannya antara Iya, iya. Bapak Ahmad Wahyudi. Tapi memang pertanyaan tentang dan kurikulum ini waktu ini. menarik. Ya. Silakan, silakan. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak, saya yang akan memberikan masukan. Mungkin sudah tidak ada, Ibu. Ada ya? Oke. Baik, kalau gitu saya akan berikan masukan ya. Bentar. Saya bisa share screen nggak? Oke, udah ya? Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya, ya. Ini adalah masukan-masukan saya. Yang pertama, penjelasan tentang landasan filosofis, realisme, idealisme, pragmatisme. Tolong dijabarkan maksudnya. Tadi adanya pertanyaan karena di depan Anda belum menjelaskan. Isinya apa sih landasan filosofis tentang, kan ada filosofis, kan ada tiga kan, realisme, idealisme, pragmatisme. Itu seperti apa maksudnya gitu. Ya, adanya pertanyaan karena itu, karena ini Anda tidak jabarkan di situ. Ya, bahwa tadi pertanyaan tentang apa tadi ya, Pak Rido ya, kalau nggak salah ya. Nah, tentang landasan spiritual masuk kemana, gitu kan? Nah, di sini sebenarnya ya kuncinya. Nah, di nomor 2 yaitu landasan filosofis apa yang menjadi landasan pengembangan kurikulum di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa kita landasan ideal kita, ya ini landasan ideal itu idealisme ya. Landasan ideal kita kan Pancasila. Landasan ideal negara Pancasila. Oleh karena itu, dalam setiap gerakan apapun ya, dalam setiap action, setiap hal pokoknya ya, dalam setiap bidang di Indonesia itu semua landasan idealnya Pancasila, nggak boleh yang lain kan gitu ya. Nah, di dalam landasan ideal Pancasila ini ya, yang menjadi juga landasan pengembangan kurikulum di Indonesia, ini isinya apa gitu ya. Nah, ini yang tolong dijabarkan bagaimana landasan filosofis Pancasila itu dalam praktek pengembangan kurikulumnya. Nah, tadi kan Pancasila itu kan Tuhan Yang Maha Esa, kedua kemanusiaan dan adil dan beradab ya. Nah, landasan ideal Pancasila, Tuhan Yang Maha Esa seperti apa prakteknya dalam pengembangan kurikulum. Nah, pengaruhnya gitu ya. Ini jadi Anda belum jabarkan itu apa sih pengaruh dari tiap-tiap landasan itu gitu ya. Dari pengaruh dari tiap-tiap landasan itu terhadap pengembangan kurikulum di Indonesia gitu. Ya, landasan idealnya kan Pancasila. Nah, pengaruhnya seperti apa? Nah, ini berpengaruh pada arah pendidikan. Yang pertama karena Pancasila, karena kita landasan idealnya Pancasila, di mana sila pertama Tuhan Yang Maha Esa, berarti landasan pendidikan, landasan pengembangan kurikulum di Indonesia haruslah berketuhanan Yang Maha Esa, berlandaskan agama, kan? Nah, sehingga
Nggak bisa yang namanya agama dilepas gitu kan, kemarin kan ada wacana mau dilepas gitu kan, nggak bisa karena landasan ideal kita Pancasila gitu ya, landasan pengembangan kurikulum kita ya Pancasila gitu, dimana sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab ya, kemudian ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan dan seterusnya ya, keadilan sosial termasuk keadilan sosial, sehingga apa maknanya landasan keadilan sosial gitu dalam pengembangan kurikulum, yaitu di mana setiap anak di Indonesia wajib punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, ya, punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, baik yang di kota besar maupun yang ujung, ya, di ujung gunung, ya, di puncak gunung, ya, atau di tengah lembah gitu ya, itu harus mendapat hak yang sama dalam pendidikan, gitu. Ya, itu artinya seperti itu, misalnya ya. Jadi tolong dijabarkan seperti itu. Apa makna dari landasan ideal Pancasila dalam pengembangan kurikulum, ya, termasuk mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan dan seterusnya, ya. Nah, itu apa gitu. Jabarannya dalam pengembangan kurikulum, ya. Jelas sampai nomor 2 nih? Kelompok? Jelas, Bu, jelas. Ya, oke. Nah, tadi jadi menjawab pertanyaan Pak Rido tadi ya. Jawaban Pak Rido dan penjelasan Pak Zen juga, ya. Nah, penjelasan Pak Zen nanti nih ada di nomor 3, ya. Penjelasan jawaban Pak Zen sebenarnya ada nomor 3 nanti ya. Nomor 3 masukan dari saya. Oke, ya. Oh ya, sebenarnya tadi kalau dari tadi apa namanya yang tentang khasanah pendidikan Islam dalam landasan kurikulum, ya, itu bisa masuk di nomor 2 sebenarnya ya. Ya, landasan filosofis tadi itu, ya. Nah, ini mungkin saya bisa ini kan apa namanya bahwa ayat dan hadis ini kan belum dimasukkan ya. Mungkin Anda bisa masukkan di yang nomor 3 dan 4 ini ya. Ayat dan hadis belum bisa dimasukkan, padahal Anda bisa masukkan di ini tadi pembahasan tentang landasan ideologis ya. Karena kita berdasarkan agama dan utamanya bahwa pendidikan di Asafiyah ini berlandasan Islam, maka ayat dan hadis harus dimasukkan, ya. Kan saya sudah jelaskan ya di awal pertemuan bahwa setiap paper harus merujuk Al-Quran dan hadis, ya. Kemudian tambahkan khasanah pendidikan Islam dalam landasan kurikulum. Nah, ini bisa kita perkaya dengan tadi teori-teori ya. Ini bisa masuk misalnya bukan cuma di 1, tetapi di poin yang berikutnya ini. Bentar. Ya, bisa Anda masukkan di sini nih, di landasan filosofis. Bentar. Salah. Salah masuk. Oke, sebentar. Ini adalah, ini bisa masuk di dalam sini juga. Oke, ya. Nah, ayat dan hadis bisa dimasukkan ya. Bagaimana pelaksanaannya, prakteknya. Oke ya. Baik. Berikutnya ya. Jadi nomor 3 ini ya. Ini masuk 3 dan 4. Oh iya. Oke. Baik, berikutnya lah ya. Ini berikutnya nomor berapa? 5 ya. Oke. Landasan filosofis kurikulumnya oke. Oke, ya berikutnya nomor 4 ya. Landasan psikologis ya. Landasan psikologis ini Anda hanya memasukkan teori behaviorisme, teori kognitivisme dan humanisme. Padahal banyak ya. Nah, yang penting itu belum Anda masukkan adalah teori konstruktivisme di situ ya. Landasan psikologis yang berdasarkan teori-teori konstruktivisme dan kecerdasan jamak. Nah, ini tadi pertanyaannya Pak Zen tadi, kenapa kan kok berubah gitu kan?
Kenapa berubah? Tadi itu kan berarti yang ditanyakan sebenarnya dari kurikulum KTSP ke Kurtilas ya. Nah, ini sebenarnya di sini ya, bahwa kemudian dari perkembangan pendidikan secara global ya, ternyata teori-teori kecerdasan jamak itu memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap perkembangan pendidikan ya, dalam dunia pendidikan gitu. Sehingga itulah kemudian di kurikulum kita berubah menjadi Kurtilas itu karena supaya mengikuti perkembangan zaman, perkembangan dunia pendidikan secara global, gitu ya. Secara global masyarakat mengacu pada praktek-praktek pendidikan yang berdasarkan kecerdasan jamak, konstruktivisme dan kecerdasan jamak, gitu ya. Sehingga Kurtilas itu arahnya sebenarnya ke sana, ya, gitu. Nah, sehingga tolong dimasukkan ya teori-teori yang lain gitu ya. Utamanya konstruktivisme dan kecerdasan jamak. Kecerdasan jamak tuh bukan cuma Gardner yang 8, tetapi termasuk kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual ya, kecerdasan adversitas gitu. Tolong dimasukkan juga gitu ya. Ya memang Anda belum dapat teori-teori itu di semester ini ya. Ini semester 1 kan ya? Halo, ini semester 1 atau semester 2 ya? Semester 2, Bu. Semester 2 ya. Ini teori-teori sebenarnya memang akan Anda peroleh di semester 3 ya. Di mata kuliah psikologi orientasi baru psikologi dalam pendidikan. Tapi anyway ada Pak Hasan di sini ya, tolong tanya Pak Hasan tuh. Pak Hasan yang udah dapat ya. Pak Hasan udah dapat mata kuliahnya, bisa tanya Pak Hasan ya. Masukkan di sini gitu ya. Kemudian tambahkan juga di dalamnya ya, selain tadi kan ada kecerdasan jamak, ini kan termasuk kecerdasan spiritual ya, sehingga khasanah pendidikan Islam ya, teori-teori pendidikan Islam bisa masuk ke sini nih ya, bisa masuk ke teori-teori pendidikan ya, bahwa Al-Qur'an itu adalah guru yang baik dalam dunia pendidikan ya. Rasulullah itu sebenarnya pendidik ya. Di dalam Al-Qur'an itu lengkap ya, banyak, semua ilmu ada di dalam Al-Qur'an, termasuk ilmu pendidikan. Nah, masukkan ilmu pendidikan dari Al-Qur'an ke dalamnya ya. Landasan teori pendidikan dari khasanah Islam, yaitu dari berdasarkan Al-Qur'an dan hadis gitu ya, masukkan. Nah, kemudian di sini penjelasan tentang keterkaitan antara satu landasan dengan landasan lainnya dalam satu kurikulum kurang komprehensif, ini masih belum ya, sehingga tadi banyak pertanyaan-pertanyaan memang yang sebenarnya kalau keterkaitannya Anda bisa jabarkan secara komprehensif, ini sudah bisa terjawab gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini saya akan share ya nanti di Google Classroom ya. Saya stop share ya. Sudah jelas ya? Apakah ada yang mau ditanyakan? Maaf Bu, ditambahkan di makalah berarti ya Bu? Iya. Jadi masukan dari saya ini adalah untuk perbaikan makalah Anda. Gitu ya. Semua harus ditambahkan ya, harus dilengkapi karena lagi-lagi saya harus kasih reminding bahwa makalah Anda akan menjadi nilai UTS ya. Makalah Anda akan menjadi bagian dari UTS, sehingga harus Anda perbaiki dengan maksimal gitu ya. Silakan semua masukan-masukan dicatat ya. Semua yang saya share nanti di Google Classroom dijadikan bahan perbaikan ya. Oke, terus rasanya sudah ya masuk ya, tadi yang pertanyaan-pertanyaan tadi yang belum terjawab udah, kalau Anda masukkan semua itu bisa terjawab gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan mengenai teori-teori psikologi tadi, landasan psikologis.
silakan Anda bisa diskusi dengan Pak Hasan Basri itu, ya, yang sudah dapat mata kuliahnya. Ya, buku-buku apa yang diperlukan. Tadi saya lihat sudah ada Hurlok, ya, sudah, kemudian apalagi tadi. Intinya buku-buku yang tentang kecerdasan jamak, kecerdasan spiritual, emosional, ya, itu tolong dimasukkan karena sebenarnya dasar-dasar teori pendidikan itu yang mendasari kurikulum 2013. Orientasi baru dalam psikologi pendidikan itu yang menjadi mendasari kurikulum 2013, sehingga tolong semuanya dibaca, ya, walaupun sekarang belum dapat mata kuliahnya, sehingga nanti ketika semester depan Anda masuk ke kuliah saya di tentang orientasi baru psikologi pendidikan sudah menguasai semuanya, ya. Jelas sampai sini? Oke. Jelas Bu, insya Allah. Ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu. Ya, silakan. Bukan mau nanya sih, mau ya. usul doang karena waktu udah. Ini lagi banyak orang yang udah aku nggak punya agama lah, nggak mau, saya masih percaya sama Tuhan, tetapi saya nggak mau menjalankan ritual agama, gitu ya, menjalankan satu ritual agama tertentu. Nah, itu namanya agnostik, ya. Nah, kalau seperti itu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana kurikulum dikembangkan, gitu ya, sehingga dasar-dasar teori pendidikan, psikologinya, ya, teori psikologi yang digunakan itu juga akan berbeda kalau kita, ya, menggunakan filosofi yang berbeda, gitu, ya, bisa saja, ya, yang liberal ya bisa sesuka-sukanya, gitu kan, menggunakan teori-teori pendidikan yang lebih, yang teori-teori pendidikan yang ya yang liberal juga, gitu ya, yang kemudian bisa kemudian sama sekali bisa saja lompat pagar dari hal-hal yang menurut kalau kita sebagai orang Islam itu haram misalnya, gitu ya, gitu ya, dimana ya orang boleh aja kemudian misalnya tadi melakukan hubungan homoseksual itu diperbolehkan, lesbi diperbolehkan, seperti itu. Itu kalau misalnya benar-benar ideologinya ya ideologi yang filosofis, gitu. Nah, jadi begitu keterkaitan itu contohnya begitu, ya, salah satu contohnya. Jadi silakan kelompok nanti menjabarkan keterkaitan lainnya, gitu ya. Misalnya dengan adanya perubahan, ya, perubahan tadi pengembangan kurikulum, ya, arahnya mau berubah, ya, dari misalnya teori-teori psikologis yang dipakai juga berubah, gitu misalnya, sehingga landasan yuridisnya juga jadi ada landasan yuridis yang baru, gitu. Misalnya dari perkembangan teknologi, misalnya seperti ini, ya. Seperti ini kan kita dari belajar luring menjadi daring, kan. Nah, kemudian setelah pandemi ini usai, bisa saja kemudian kita balik lagi ke luring, ya, tapi tidak luring sepenuhnya misalnya. Jadi blended, kita pakai blended. Nah, berarti kan itu harus ada landasan yuridis yang menguatkan, ya, bolehnya kita menggunakan metode blended, gitu. Itu ya kaitannya nih, ya, itu contoh lainnya dari keterkaitan, gitu.
Ya, maksudnya seperti itu. Jelas ya, yang bikin deh, yang akan memperbaiki papernya. Insya Allah jelas, Tes Bu. seperti itu, ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak, kita harus akhiri. Silakan. Ya, Bu, terima. Ya. Kalau sudah, kita bisa akhiri kuliah kita dengan berdoa. Siapa yang akan memimpin doa? Silakan. Pak Ridho, Bu. Ya, Pak Ridho, silakan Pak Ridho. Salam dulu ya. Silakan. Ayo. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini Allah berikan keberkahan buat kita semua, dari ibunya bermanfaat insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashshana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal fa'in dal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ain waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih, Bu. Amin. Sudah dokumentasi udah? Udah? Yang mendokumentasikan? Halaman 2 belum, Bu. Halaman 2, silakan. Ada Pak Misbah ternyata ya. Pak Misbah mungkin mau menambahkan Pak Misbah? Bu, Cukup, Bu. Cukup, Bu. Makasih, Bu. Ya. Sudah? Sudah, Bu. Makasih, Bu. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu izin end dulu ya biar nanti biar saya masukin YouTube videonya. Nanti masuk lagi teman-teman ya. Iya, iya. Oke. Ya, makasih, Pak Ridho. Langsung masuk lagi ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Makasih Ustadz. Pak Ridho, Assalamualaikum. Oh, ada Pak Ridho. Ya, saya masuk sebentar Pak ya.